Piala AFF telah sirna, timnas Indonesia gagal total di pergelaran ASEAN Cup tersebut. Kini timnas kembali fokus di ronde 3 untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Bahkan Ketua PSSI Erick Thohir menginginkan timnas Indonesia konsisten lolos ke Piala Dunia dan Olimpiade. Tim berjulukan Garuda itu dapat mewujudkannya secara perlahan. Timnas Indonesia berpeluang melaju ke Piala Dunia 2026. Garuda terus bersaing di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Armada Sintayong itu menduduki peringkat ketiga grup C. Ranking 1 dan 2 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 bakal menyegel tempat di putaran final. Timnas Indonesia, yang membukukan 6 poin, hanya tertinggal 1 angka dari Timnas Australia yang menjadi runner-up sementara. Timnas Indonesia lewat Timnas U23 hampir bermain di Olimpiade 2024 Paris jika tidak kalah dari Timnas Irak U23 di perebutan tempat ketiga Piala Asia U23 2024 dan takluk dari Timnas Guinea U23 di playoff. Timnas Indonesia U23 akan berjuang lagi untuk menembus Olimpiade 2028 Los Angeles melalui jalur Piala Asia U23 2028. PSSI masih mempunyai banyak waktu melakukan persiapan. Yang paling penting sebenarnya bukan hanya menargetkan Piala Dunia dan Olimpiade, tetapi pertanyaannya adalah, apakah kita bisa konsisten lolos ke Olimpiade dan Piala Dunia? Seperti tetangga kita Korea Selatan, Jepang, Arab Saudi sudah konsisten. Itulah mengapa kita juga belajar dari Korea Selatan agar bisa diaplikasikan untuk Indonesia, imbuh Erick Thohir. Jajaki kerjasama dengan KFA. Erick Thohir menceritakan PSSI telah melakukan studi banding ke Belanda dan Jerman, serta berencana menggandeng Federasi Sepak Bola Korea, KFA, demi melakukan kerjasama. Saya tahu itu tidak mudah. Tapi saya pikir ini sesuatu yang kami bangun dari manajemen di PSSI dan juga program jangka panjang untuk akar rumput. Kami punya benchmarking. Contohnya kami pergi ke Belanda untuk melakukan perbandingan. Kami pergi ke Jerman tahun lalu, dan kita juga berencana pergi ke Korea Selatan untuk bertemu dengan KFA untuk menjalin hubungan kerja sama antara Indonesia dan Korea Selatan, ungkap Erick Thohir. Sementara itu, kabar mengejutkan datang dari kubu Australia, Harry Souttar harus absen hingga setahun akibat cedera tendon Achilles, yang memaksanya melewatkan sisa laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bersama timnas Australia. Cedera ini tidak hanya menjadi pukulan berat bagi pemain itu sendiri, tetapi juga bagi timnas Australia secara keseluruhan. Souttar sebelumnya pernah mengalami cedera ACL 3 tahun lalu, yang juga membuatnya absen selama 12 bulan. Namun, bek tengah ini berhasil pulih tepat waktu untuk tampil di Piala Dunia 2022, di mana ia tampil sebagai satu di antara pemain terbaik Socceroos. Kemampuannya yang mengesankan, baik dalam penguasaan bola maupun mempertahankan area pertahanan, menjadikannya pemain vital bagi Socceroos. Penampilan gemilangnya di Piala Dunia 2022 membawanya ke Leicester City dengan nilai transfer tertinggi dalam sejarah pemain Australia. Namun, ia lalu dipinjamkan Leicester ke klub Championship, Sheffield United. Namun, cedera terbarunya, yang dialami dalam kekalahan 0-2 Sheffield United dari Burnley, datang di saat yang sangat tidak tepat. Cedera Souttar tak hanya menjadi ujian bagi sang pemain, tetapi juga bagi timnas Australia yang masih harus berjuang lebih keras demi mengamankan tiket ke Piala Dunia 2026. Bagi timnas Australia, absennya Souttar menjadi tantangan besar. Pelatih Socceroos, Tony Popovic, harus menghadapi situasi sulit dengan kehilangan 2 bek tengah andalannya, termasuk Alessandro Circati yang masih menjalani pemulihan dari cedera ACL. Absennya 2 pemain inti ini datang di saat Australia harus meraih kemenangan pada laga-laga penting melawan timnas Indonesia, 20 Maret, dan Cina, 25 Maret, untuk tetap kompetitif di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Souttar telah menjadi andalan dalam sistem 3 bek baru yang diusung Popovic, berperan di antara Jason Grealish dari Melbourne Victory dan Cameron Burgess dari Ipswich Town. Kepemimpinannya, kemampuan mengorganisasi permainan, dan ancaman gol dari situasi bola mati sulit digantikan. Timnas Australia memang memiliki kedalaman skuad di posisi bek tengah, tetapi tidak ada kandidat yang jelas untuk menggantikan peran spesifik Souttar. Kye Rowse dari Heart of Midlothian adalah bek tengah yang andal, tetapi tidak memiliki kemampuan menyeluruh seperti Souttar. Hayden Matthews, bek muda berusia 20 tahun, masih minim pengalaman dan bermain untuk Sydney FC, yang memiliki satu di antara catatan pertahanan terburuk di A-League musim ini. Sementara itu, pemain lain seperti Giannis Stensnes, Milos Degenek, dan Thomas Deng juga menghadapi berbagai kendala, dari cedera hingga situasi kontrak yang tidak menentu.
Para kandidat pengganti Soutar memiliki waktu 3 bulan untuk membangun performa yang meyakinkan di level klub demi menarik perhatian Popovic. Namun, dengan ketatnya persaingan di grup C, tidak ada ruang untuk kesalahan. Popovic harus membuat keputusan yang tepat untuk menjaga harapan Australia tetap hidup di jalur kualifikasi. Kabar ini tentu menjadi kabar menggembirakan buat para pecinta timnas Indonesia, berharap timnas bisa memanfaatkan peluang merebut 3 poin dikala bertandang di markas Australia. Dengan itu maka Indonesia akan menempatkan posisi kedua di tabel klasemen sementara babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Sedangkan di Jakarta, timnas Garuda akan menjamu timnas Bahrain dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Laga itu rencananya akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa, 25 Maret 2025. Sebelumnya, Federasi Sepak Bola Bahrain, BFA, sempat mengajukan keberatan mengenai hal itu. BFA bahkan meminta AFC dan FIFA memindahkan lokasi pertandingan ke negara lain. Sebelumnya, Federasi Sepak Bola Bahrain, BFA, sempat mengajukan keberatan mengenai hal itu. BFA bahkan meminta AFC dan FIFA memindahkan lokasi pertandingan ke negara lain. BFA merasa skuad timnas Bahrain bisa terancam keselamatannya saat bertandang ke markas timnas Indonesia. Hal itu sebagai buntut dari banyaknya hujatan yang mengarah kepada mereka belakangan ini. Akun media sosial timnas Bahrain memang kerap diserbu netizen pendukung timnas Indonesia. Hal itu dikarenakan pendukung tim Garuda kecewa dengan hasil 2-2 di kandang Bahrain, Oktober lalu. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir memastikan lokasi pertandingan timnas Indonesia kontra timnas Bahrain tidak akan berpindah dari Stadion Utama Gelora Bung Karno. Menurut Erick Thohir, PSSI sudah mendapatkan konfirmasi dari Sekjen AFC, Windsor Paul John belum lama ini. SUGBK pun disebut siap menggelar laga krusial itu. Ya kemarin sudah disampaikan oleh Sekjen AFC pertandingan melawan Bahrain itu tetap di Indonesia, jelas Erick Thohir. Persaingan di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 sangat sengit. Terutama untuk memperebutkan posisi kedua. Timnas Indonesia saat ini menduduki posisi ketiga klasemen sementara. Tim Garuda memiliki 6 poin dari 6 laga. Timnas Bahrain juga sebenarnya memiliki 6 poin. Namun, mereka harus duduk di posisi kelima karena kalah dalam hal selisih gol dari Timnas Indonesia. Tentu harapan pecinta Timnas Indonesia menginginkan skuad Garusa menyapu bersih 6 poin dalam 2 pertandingan penting ini. Karena pertandingan krusial yang tidak dapat dilewatkan agar mimpi Timnas Indonesia terbuka lebar menembus Piala Dunia 2026. Jika melihat permainan Timnas melawan Arab Saudi di GBK, skuad Garuda sangat meyakinkan di pertandingan selanjutnya. Sebagaimana diketahui, Al-Bulai CS harus tertunduk malu di hadapan supporter Garuda. Gimana menurut pendapat kalian?